Baik Pak Lo, sudah ada pertanyaan yang masuk Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk mengajukan pertanyaan melalui Slido. Sementara kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk saat ini. Sementara menunggu ada harga perusahaan Mercy, harga bajai, apakah dananya disimpan di deposito atau dibelikan investasi lain? Saya mau tanya ke Pak Lo dari pengalaman pribadi dan saya mau tanya ke Pak Budi advice-nya ya Pak ya. Silakan Pak Lo. Oh, pertanyaan bagus sekali ya. Saya tahun lalu habis jual 2 perusahaan, tentu banyak uang ya. Kan cari Mercy harga baja ini nggak mudah ya. Duitnya taruh di mana gitu ya? Titipin istri ya Pak? Ada istri Pak Lo di sini? Duitnya taruh di mana ya? Sementara uangnya saya belikan obligasi ya. Separuh, 50% dibelikan obligasi dengan bunga yang lebih tinggi dari deposito, tentu 9,75 misalnya ya. Pengalaman saya, perusahaan itu labanya kira-kira 13 triliun tahun lalu. Coba tebak-tebak sendiri obligasi apa yang saya beli, perusahaannya labanya 13 triliun tahun lalu. Bunganya 9,75, sementara taruh di situ. Yang separuh lagi saya taruh di, kalau saya taruh di deposito, dikunci, di lock. Jadi kalau tiba-tiba ada saham bagus, orang tawar kan nggak bisa saya bayar ya. Nggak bisa saya bayar, kan di lock, nggak bisa dong. Jadi saya taruh di reksadana yang setiap saat bisa saya tarik, dan saya udah periksa portofolionya, obligasinya, isinya apa aja. Ya, saya periksa. Reksadana apa nih Pak? Pasar uang? Reksadana pendapatan tetap. Oke. Tapi sebelum saya taruh, saya minta tolong dibuka isinya apa aja. Ya, apakah ada obligasi yang perusahaan jelek? Saya tanyain. Kalau saya lihat bagus-bagus semua, oke, saya masuk, taruh di situ. Kenapa saya taruh di situ? Itu sementara, karena kalau ada yang nawarin saham, langsung saya tarik. Uang itu bisa anytime saya bisa tarik. Ya, kira-kira returnnya 5% begitu. Ya, 5% karena reksadana kan net. Jadi itu bisa setiap saat. Kalau ada orang yang nawarin saya saham, langsung saya bayar. Besok saya tarik, saya bayar T+2. Siapa yang tarik langsung saya bayar. Jadi kalau ada orang nawarin saya perusahaan bagus, harga murah, langsung bayar. Kira-kira gitu. Demikian. Enak ya jadi Pak Lo. Jadi tadi kalau Pak Lo ditaruhnya di obligasi korporasi dan reksadana pendapatan tetap, dengan catatan Pak Lo lihat lagi fundamental dari perusahaan yang menerbitkan obligasi korporasi tersebut dan juga reksadana pendapatan tetap ini isinya apa saja, seperti itu. Dan perusahaannya juga salah satu orang terkaya di Indonesia, bukan orang yang tidak dikenal. Saya juga tidak berani taruh uang sama fund manager yang tidak dikenal. Fund manager yang saya taruh itu uang saya, beliau adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Bahkan mungkin dia orang terkaya di Indonesia. Jadi saya tidak ragu untuk menitipkan, sementara saya belum ketemu Mercy yang dijual harga banyak, saya titipin sama dia saja. Beliau orang yang terkaya di Indonesia, jadi saya merasa lebih aman. Bukan orang yang tidak saya kenal. Ya. Saya sangat hati-hati. Iya, yang saya kagumi dari Pak Lo ini ya, beliau itu sabar bukan hanya pada saat hold saham, tapi sabar juga menunggu sampai saham yang beliau incar tuh masuk harganya. Gak semua orang tuh kuat pegang cash, karena biasanya kan ingin segera buru-buru biar cashnya tumbuh, seperti itu ya Pak ya.